Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin izin memperkenalkan diri Taruna Tingkat 3 Politeknik Ilmu Pengayuman Indonesia. Nama Trisakti Nugraha, STB 4994, Prodi Teknik Pemasaran kelas A. Izin Bu, di sini saya akan menyampaikan presentasi tentang pembinaan dan pengentasan anak menuju pemulihan dan kemandirian. Dahuluan, anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kelompok yang rentan karena masih berada dalam tahap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial. Dalam praktiknya, pendekatan pemindaan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan khusus anak. Akibatnya, anak berisiko mengalami dampak negatif seperti trauma psikologi, putusnya akses pendidikan, serta munculnya stigma. Selain itu, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti lingkungan keluarga, kondisi sosial, pergaulan, dan serta akses pendidikan. Akses pendidikan hal ini menunjukkan bahwa permasalahan anak tidak dapat diselesaikan hanya melalui penghukuman, melainkan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berorientasi pada pemulihan. Oleh karena itu, pembinaan dan pengetasan anak menjadi sangat penting sebagai upaya untuk membantu anak memperbaiki diri, keluar dari permasalahan hukum, serta mempersiapkan anak agar mampu menjalani kehidupan yang mandiri dan bertanggung jawab di masa depan. Urgensi pembinaan dan pengetasan anak. Pembinaan dan pengetasan anak menjadi kebutuhan yang sangat mendesak dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Anak merupakan individu yang masih berada dalam tahap pembentukan karakter dan kepribadian, hingga memerlukan pendampingan dan arahan yang tepat agar tidak terjerumus terjerumus kembali dalam permasalahan hukum. Tanpa adanya pembinaan efektif, anak berisiko mengalami pergaulan pelanggaran hukum serta kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Urgensi pembinaan dan pengetasan anak juga didasarkan pada perlunya melindungi hak-hak dasar anak, termasuk hak atas pendidikan, perlindungan, dan pengembangan diri. Melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan, anak diberikan kesempatan untuk memahami kesalahan yang telah dilakukan, memperbaiki perilakunya, serta mengembangkan potensi yang dimiliki. Dengan demikian, pembinaan dan pengetasan anak tidak hanya berfungsi sebagai upaya penyelesaian masalah hukum, tetapi juga sebagai investasi sosial dalam menciptakan generasi yang mandiri, bertanggung jawab, dan berdaya guna bagi masyarakat. Selanjutnya, pengertian dan pengetasan anak. Pembinaan anak merupakan suatu proses terencana dan berkesinambungan yang bertujuan untuk membentuk perilaku. Pembinaan dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti pendidikan, pendampingan psikologis, dan pembinaan sosial, serta memahami kesalahan yang telah dilakukan dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Sementara itu, pengentasan anak merupakan upaya yang bertujuan untuk membantu anak keluar dari permasalahan permasalahan hukum dan sosial yang dihadapinya. Pengentasan anak tidak hanya berfokus pada penyelesaian perkara hukum, tetapi juga mencakup rehabilitas, pemulihan fungsi sosial, serta pemberdayaan anak. Pemberdayaan anak agar dapat kembali menjalani kehidupan secara normal di tengah masyarakat. Dengan demikian, pembinaan dan
pengentasan anak merupakan dua proses yang saling berkaitan dalam mewujudkan pemulihan dan kemandirian anak secara menyeluruh. Selanjutnya, tujuan pembinaan dan pengentasan anak. Pembinaan dan pengentasan anak bertujuan untuk memulihkan kondisi psikologis, sosial, dan moral yang berhadapan. Proses pembinaan yang terarah, anak diarahkan untuk memahami kesalahan yang telah dilakukan, menumbuh rasa tanggung jawab, serta membentuk perilaku yang sesuai dengan norma hukum dan sosial yang berlaku. Selain itu, pembinaan dan pengasuhan anak bertujuan untuk mengembangkan potensi, kemampuan, serta keterampilan yang dimiliki anak sebagai bekal dalam menjalani kehidupan di masa depan. Proses ini juga bertujuan mempersiapkan anak menuju kemandirian sehingga mampu kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan berdaya guna. Dengan demikian, pembinaan dan pengasuhan anak tidak hanya berorientasi pada penyelesaian permasalahan hukum, tetapi juga perlindungan hak anak serta pencegahan pengulangan pelanggaran hukum dan di kemudian hari. Selanjutnya, prinsip pembinaan dan berencana. Pembinaan dan pengurusan anak harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang menjamin perlindungan serta kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini menjadikan landasan utama dalam setiap proses pembinaan agar anak tidak hanya menyelesaikan permasalahan hukum, tetapi juga mengalami pemulihan secara menyeluruh. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menempatkan kesejahteraan dan masa depan anak sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan dan tindakan pembinaan. Selain itu, prinsip non selain itu prinsip non diskriminasi menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlakuan yang adil tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi maupun juga pelanggaran yang dilakukan. Pembinaan juga harus menghormati martabat dan hak anak serta mendorong partisipatif anak dalam berproses perbaikan diri dengan berlandaskan prinsip kreativitas aktif dan restoratif. Pembinaan dan pengentasan anak diarahkan untuk memulihkan, bukan menghukum, sehingga anak dapat berkembang menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, pendekatan pembinaan anak. Pembinaan anak dilakukan melalui pendekatan yang bersifat menyeluruh dan terintegrasi guna mendukung proses pemulihan dan pengetasan anak secara optimal. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga memperhatikan memperhatikan kebutuhan pendidikan, psikologis, sosial, dan serta moral anak. Pendekatan edukatif diarahkan untuk memastikan anak tetap memperoleh hak atas pendidikan baik formal maupun informal sebagai bekal masa depan. Pendekatan psikologis berperan penting dalam memulihkan kondisi mental dan emosional anak, terutama bagi anak yang mengalami tekanan dan trauma akibat proses hukum selanjutnya. Pendekatan sosial bertujuan membentuk kemampuan anak dalam berinteraksi secara positif dengan lingkungan sekitarnya serta menampilkan nilai tanggung jawab sosial. Selain itu, pendekatan spiritual dan humanis menekankan menekankan pembinaan nilai moral, penghormatan terhadap
martabat anak, serta penguatan karakter dengan berharap dengan penerapan pendekatan pembinaan yang komprehensif ini, anak diharapkan mampu mengalami perubahan perilaku secara berkelanjutan siap menuju kemandirian. Selanjutnya, pembinaan anak di lembaga atau LPKA. Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA merupakan institusi yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pembinaan dan pengentasan anak yang berhadapan dengan hukum. LPKA tidak LPKA tidak tidak tempat tidak tempat rehabilitas yang tidak berfungsi sebagai lembaga pembinaan semata, melainkan sebagai tempat karakter dan kepribadian anak secara positif. Pembinaan anak di LPKA dilaksanakan melalui berbagai program yang terstruktur dan berkelanjutan seperti pendidikan formal dan non-formal, pembinaan kepribadian, pendampingan psikologis, serta pelatihan keterampilan hidup. Program-program tersebut dirancang untuk membantu anak memahami kesalahan yang telah dilakukan, mengembangkan potensi yang dimiliki, serta mempersiapkan anak agar mampu kembali ke masyarakat sebagai individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Dengan demikian, LPKA menjadi sarana penting dalam mendukung proses pemulihan dan reintegrasi sosial anak. Peran lingkungan dalam pengasuhan anak. Keberhasilan pembinaan dan pengasuhan anak tidak hanya ditentukan oleh program yang diberikan LPKA, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dukungan lingkungan yang inklusif dan supportif. Lingkungan yang menerima dan tidak menghakimi memberikan rasa aman bagi anak untuk memperbaiki serta membangun kembali kepercayaan diri. Keluarga memiliki peran utama sebagai sumber dukungan emosional dan moral bagi anak selama dan setelah pembinaan. Selain itu, masyarakat berperan penting dalam menerima kembali anak serta menyediakan ruang bagi anak untuk beradaptasi dan berpartisipasi secara positif. Dukungan dari lingkungan yang inklusif dapat mencegah stigma sosial, memperkuat proses reintegrasi sosial, serta membantu anak keluar dari permasalahan hukum dan sosial secara berkelanjutan. Selanjutnya, karakteristik keterkaitan pembinaan dan regenerasi pengentasan anak dengan restoratif justice. Pembinaan dan pengentasan anak memiliki karakter yang sangat erat dan konsep restoratif justice karena keduanya sama-sama menekan pada pemulihan pemulihan daripada penghukuman. Restoratif justice memandang pelanggaran hukum yang dilakukan anak sebagai masalah sosial yang perlu diselesaikan melalui dialog, tanggung jawab, dan perbaikan, bukan semata-mata melalui sanksi pidana. Dan mempersiapkan anak untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang mandiri dan tanggung jawab. Dengan demikian, restoratif justice menjadi landasan penting dalam mewujudkan pembinaan anak yang berkeadilan dan berorientasi pada masa depan. Peran dan lingkungan dalam pengasuhan anak. Keberhasilan pembinaan dan pengentasan anak tidak hanya ditentukan oleh program yang diberikan LPKA, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dukungan lingkungan yang inklusif dan supportif. Lingkungan yang menerima dan tidak menghakimi, memberikan rasa aman bagi anak untuk memberikan diri serta membangun kembali kepercayaan dirinya. Keluarga memiliki peran utama sebagai sumber dukungan emosional dan moral bagi selama dan progres pembinaan. Selain itu, masyarakat berperan penting dalam menerima kembali anak serta menyediakan ruang bagi anak untuk beradaptasi dan berpartisipasi secara positif. Tantangan dalam pembinaan dan pengasuhan anak. Pelaksanaan pembinaan dan pengentasan anak di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat tercapainya tujuan
rehabilitasi. Salah satunya tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia, khususnya tenaga profesional seperti psikolog, konselor, dan pekerja sosial yang berperan penting dalam mendukung pembinaan anak secara menyeluruh. Selain itu, kondisi overkapasitas di lembaga pembinaan juga menjadi kendala serius karena membatasi pemberian perhatian dan pendampingan secara individual kepada setiap anak. Peran petugas dalam pembinaan anak. Petugas pembinaan memiliki peran yang sangat strategis dalam keberhasilan pembinaan dan pengatasan anak dalam pengawasan, tetapi juga sebagai pembina pendidikan dan pendampingan bagi anak. Petugas diharapkan mampu membangun hubungan yang positif dengan anak melalui komunikasi yang empati dan sikap yang menghargai martabat anak. Selain itu, petugas juga berperan sebagai fasilitator fasilitator dalam proses pembinaan dan menerapkan restoratif justice sehingga anak dapat memahami kesalahan yang telah dilakukan dan terdorong untuk memperbaiki diri secara sukarelawan. Peran masyarakat di lingkungan sosial. Masyarakat dan lingkungan sosial memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan pembinaan dan pengentasan anak yang berhadapan dengan hukum. Setelah anak menjalani proses pembinaan, lingkungan sosial menjadi ruang utama bagi anak untuk melanjutkan proses pemulihan dan membangun kembali kehidupannya. Lingkungan yang inklusif, aman, dan tidak menghakimi memberikan kesempatan bagi anak untuk beradaptasi secara positif dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Penerimaan masyarakat terhadap anak yang pernah berhadapan dengan hukum merupakan faktor penentu dalam proses reintegrasi sosial. Stigma dan penolakan sosial dapat menghambat perkembangan anak serta meningkatkan risiko pengulangan pengulangan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang mendukung melalui sikap toleran, memberikan dan kesempatan serta serta mendukung melalui sikap serta keterlibatan dalam kegiatan sosial dan dukungan lingkungan sosial yang positif. Dampak positif pembinaan dan pengentasan anak. Dampak positifnya itu pembinaan dan pengentasan anak yang dilaksanakan secara terarah dapat berkelanjutan memberikan dampak positif yang signifikan bagi perkembangan anak. Tidak hanya mengalami perubahan perilaku arah yang lebih baik, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk memberikan kesalahan dan membangun kembali percaya diri. Proses pembinaan yang humanis membantu anak akan memahami tanggung jawab berubah perbuatannya tanpa menimbulkan tekanan dan trauma yang berlebihan. Selain itu, pembinaan efektif mampu mencegah pengulangan pelanggaran hukum dan membekali anak keterampilan hidup dan nilai-nilai positif. Pembinaan anak sebagai upaya pencegahan residivis. Pembinaan dan pengasuhan anak memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya residivis atau pengulangan tindak pidana. Pendekatan pembinaan yang berorientasi pada pemulihan terjadinya pelanggaran hukum serta membekali anak dengan kemampuan untuk menghindari perilaku menyimpang di masa depan. Dengan raja pembinaan yang menyeluruh, anak tidak hanya dihentikan dari pelaku yang melanggar hukum, tetapi juga diarahkan untuk membangun pola pikir dan sikap yang lebih bertanggung jawab. Selanjutnya, peran negara dan kebijakan dalam pembinaan. Negara memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin terlaksananya pembinaan dan pengentasan anak secara optimal. Hal ini diwujudkan melalui kebijakan regulasi serta penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, sinergi antara pihak dalam pembinaan dan pengentasan anak, keberhasilan
Keberhasilan pembinaan dan penguasaan anak tidak dapat dicapai oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan sinergi antara berbagai pihak, lembaga pembinaan, aparat penegak hukum, keluarga, masyarakat, serta lembaga sosial harus bekerjasama dalam mendukung proses rehabilitasi anak. Selanjutnya, refleksi terhadap pembinaan putusan anak. Pembinaan dan putusan anak mencerminkan upaya untuk membangun sistem peradilan yang lebih berkeadilan dan berkesing, berkesing, ber, berpresi kemanusiaan. Anak yang berhadapan dengan hukum seharusnya dipandang sebagai individu yang membutuhkan bimbingan kesempatan kedua, bukan semata-mata perilaku pelanggaran. Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan, pembinaan dan pengentasan anak merupakan upaya strategis dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum secara manusiawi dan berkeadilan. Pendekatan ini menekankan pemulihan, perlindungan hak, serta pengembangan potensi anak mampu menjalani kehidupan yang mandiri dan bertanggung jawab melalui pembinaan yang berorientasi pada pendidikan, pemulihan psikologis, dukungan lingkungan, dan sinergi antara pihak. Anak diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, membangun masa depan yang lebih baik. Dengan demikian, pembinaan dan pengentasan anak juga pengentasan anak tidak hanya menyelesaikan permasalahan hukum, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih adil, aman, dan berkelanjutan. Sekian dan terima kasih. Maaf bila ada kata-kata yang salah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.